Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Islamiyah dari Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan energi dalam latihan aerobik. Salah satunya yaitu VO2 max atau volume oksigen maksimal, di mana VO2 max merupakan volume maksimal oksigen yang bisa ditampung oleh tubuh kita ketika melakukan olahraga. Pada saat olahraga, semua otot-otot di tubuh kita bekerja dan berkontraksi yang membutuhkan oksigen, di mana oksigen bisa sampai di dalam tubuh kita karena dipompa di dalam darah. Kita diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Berlari dengan kecepatan yang tinggi adalah latihan yang baik untuk meningkatkan VO2 max. Tingkatan VO2 max menentukan performa dalam berlari dengan jarak tempuh tertentu. Jika seseorang berlari lebih cepat dari kita, maka bisa jadi tingkat VO2 max yang dimiliki seseorang tersebut lebih tinggi dari kita. Seseorang yang memiliki VO2 max yang lebih besar seperti atlet, maka dalam satu kali pompa oksigennya cukup besar, sehingga menyebabkan jantungnya jarang untuk memompa. VO2 max diukur dengan berlari lalu menghitung sebelum dan sesudah latihan menggunakan pengukuran langsung dengan master suhu, di mana formulanya yaitu 15 kali heart rate dan dibagi heart rate saat istirahat. Faktor penentu level VO2 max. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi level VO2 max seseorang. Yang pertama, kemampuan sistem pengaliran oksigen. Dalam kapasitas ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi, seperti kekuatan jantung, hemoglobin, tingkat volume darah, tingkatan massa jenis kapiler dan otot, dan tingkatan massa jenis mitokondria di dalam sel otot. Lalu yang kedua, kecepatan. Faktor ini adalah kapasitas untuk mengikat serat otot dalam jumlah yang cukup secara simultan. Semakin banyak jaringan otot yang aktif, maka banyak oksigen yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana sih cara kita meningkatkan VO2 max itu sendiri? Yang pertama, kita bisa melakukan latihan endurance. Latihan endurance seperti aerobik dengan durasi yang cukup panjang. Ketika melakukan olahraga terus-menerus, maka jantung semakin beradaptasi dan kuat, sehingga ketika satu kali pompa akan dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Lalu yang kedua, latihan interval training. Melakukan lari atau olahraga dengan intensitas cukup tinggi yang diselingi dengan intensitas rendah. Hal ini bisa meningkatkan VO2 max karena adanya defisit oksigen yang merangsang tubuh agar terbiasa. Lalu, latihan yang ketiga, kita bisa melakukan latihan kekuatan otot, di mana otot akan bekerja semakin efektif dan kuat, maka kebutuhan oksigen semakin sedikit dan pola gerakan akan lebih bagus. Karena ketika bernafas, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan masuk ke pembuluh darah yang mengikat protein Hb yang ditransfer dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fungsinya untuk melepas energi yang dihasilkan oleh otot. Semakin banyak fibrosa, semakin banyak kekuatannya, semakin banyak energi yang dihasilkan, maka VO2 max maksimal akan meningkat. The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready. Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7.
Level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Start level 3, 1. Level 12, 5. Level 12, 6. Level 12, 7. Level 12, 8. Level 12, 9. Level 12, 10. Level 12, 11. Level 12, 12. Start. Contoh latihan kekuatan otot. Yang pertama yaitu push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa kita lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung, di mana caranya yaitu yang pertama, awali dengan posisi berbaring tengkurap. Yang kedua, luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai tertumpu pada jari kaki. Lalu yang ketiga, jaga agar tubuh membentuk garis lurus, mulai dari kepala, punggung, hingga kaki. Yang keempat, tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku hingga membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Yang kelima, angkat tubuh, luruskan siku kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir, lakukan push up sebanyak 10 kali yang dihitung 1 set dan ulangi sebanyak 2-3 set. Latihan yang kedua yaitu side lunges, di mana latihan ini membantu memperkuat otot paha dan meningkatkan fleksibilitas. Latihan ini melibatkan semua otot utama termasuk paha depan, paha belakang, betis, dan gluteus. Dan caranya yaitu berdirilah dengan kaki selebar pinggul. Yang kedua, jaga pinggul agar tetap lurus dan ambil langkah besar ke samping. Yang ketiga, pastikan kita menjaga tubuh tetap tegak dan turunkan lutut kaki hingga bengkok sekitar 90 derajat. Yang keempat, tahan dada supaya tetap lurus dan kengkang, lalu ulangi di sisi lainnya. Dan yang terakhir, lakukan ini sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, latihan yang selanjutnya itu hard part step test, di mana hard part step test ini digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan VO2 max. Dilakukan dengan jalan naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Nah, di latihan ini kita akan beristirahat dengan cara duduk. Kita bisa lihat di video tersebut, mereka beristirahat dengan cara duduk. Lalu setelah istirahat, diambil data nadi pada menit pertama, kedua, dan ketiga. Pengambilan dilakukan dengan 30 detik. Dari hasil nadi tersebut diolah dan didapatkan data VO2 max dan data kebugaran jasmani. Nah, lalu kecepatan metronom laki-laki 120 per menit. Rumusnya waktu naik turun tangga yaitu 5 menit
per detik kali 100 bagi 2 dibagi denyut nadi per menit.